Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Umatul Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah taala jami'an. Kembali pada kesempatan ini kita ingin menjawab pertanyaan dari jamaah kita, yaitu dari Indramayu dan juga dari Bekasi, Bogor dan yang lainnya. Pertanyaannya sama, yaitu berkaitan dengan seorang istri yang apabila suaminya meninggal kemudian ia menikah lagi di dunia, apakah nanti di akhirat di surga dia bersama suaminya yang pertama ataukah nanti bersama suaminya yang terakhir? Barakallahu fikum kepada para penanya dari jamaah kita. Dalam perkara ini ada khilaf antara ulama masalah seorang istri, ya, ketika dia masuk surga, apakah dia nanti bersama suaminya yang pertama atau bersama suaminya yang terakhir. Sebelum kita berbicara tentang masalah suami yang pertama atau yang kedua, maka perlu diketahui oleh jamaah sekalian bahwasanya di dalam surga nanti tidak ada yang namanya jomblo. Setiap orang pasti memiliki pasangan masing-masing. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, riwayat dari Muslim, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma fil jannati azbun." Tidak ada di dalam surga itu yang namanya jomblo sendiri, tidak ada. Pasti laki-laki ada pasangannya, begitu pula perempuan nanti akan ada pasangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 70 juga berfirman bahwasanya Allah mengatakan, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga bersama istri-istri kalian, bersama pasangan-pasangan kalian, dan kalian nanti akan diberikan kegembiraan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa orang ketika masuk ke dalam surga akan bersama pasangannya. Dan semua laki-laki dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila laki-laki masuk ke dalam surga, maka dia akan dipasangkan dengan hurun 'ain, akan dipasangkan dengan bidadari yang ada di surga. Ini untuk laki-laki. Ya, bagaimana dengan wanita? Wanita juga demikian, akan dipasangkan dengan seorang pangeran yang ganteng di dunia. Siapa itu? Yaitu suaminya di dunia. Apabila seorang istri ini masuk surga, kemudian di dunia dia tidak pernah menikah kecuali hanya sekali dia menikah, kemudian suaminya ini juga qadarullah masuk surga, maka nanti Allah pasangkan juga kembali dia di dalam surga. Maka ala kulli hal, siapapun yang masuk surga maka pasti akan mendapatkan pasangannya, ya, akan mendapatkan pasangannya. Perkara yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu bagaimana seorang wanita apabila ia masuk surga tetapi di dunia dia tidak menikah hanya sekali. Di dunia dia bercerai atau mungkin suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi, atau mungkin 3 kali menikah, 4 kali menikah, berkali-kali menikah. Maka sama siapa ia nanti di surga di akhirat? Apakah sama suami yang pertama ataukah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Sekali lagi, ini perkara khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan di sini ada 3 pendapat. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seorang istri tersebut apabila suaminya meninggal, kemudian ia menikah lagi, maka pendapat yang pertama mengatakan dia akan bersama suaminya yang terakhir. Dia akan bersama suaminya yang terakhir. Sebagaimana riwayat dari Imam Al-Baihaqi bahwasanya Hudzaifah pernah mengatakan kepada istrinya bahwasanya jika engkau menginginkan engkau bersamaku nanti di surga, maka janganlah menikah, ya, maka janganlah menikah, ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa seseorang itu akan bersama, ya, pasangannya atau suaminya yang terakhir. Kemudian dari riwayat yang lain juga, ya, mengatakan bahwasanya disebutkan bahwasanya Muawiyah, ia pernah melamar, ya, Ummu Darda. Muawiyah melamar Ummu Darda, akan tetapi Ummu Darda menolak lamarannya Muawiyah. Ya, Ummu Darda mengatakan, aku mendengar Abu Darda mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya seseorang wanita itu akan bersama pasangannya atau suami yang terakhir. Sehingga Ummu Darda mengatakan, aku tidak ingin ada pengganti bagi Abu Darda. Ya, aku tidak ingin ada pengganti bagi Abu Darda. Maka Muawiyah mengatakan kepada Ummu Darda, "Bagi kalau begitu berpuasalah engkau, ya. Banyak-banyak engkau untuk berpuasa, karena berpuasa dapat, ya, menjadi tameng untuk menahan hawa nafsu seseorang." Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya seseorang wanita tersebut akan disuruh ia untuk memilih.
ia disuruh dia untuk memilah dan memilih sama siapa nanti ia inginkan di surga. Apakah sama suami yang pertama, yang kedua, ataukah yang ketiga. Tapi dalilnya sangat lemah pendapat yang kedua ini. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dia akan bersama suaminya yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Sebagaimana Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apabila seorang wanita menikah kemudian dua kali ya Rasulullah menikah, kemudian dua-duanya meninggal, apakah wanita ini bersama yang pertama ataukah yang kedua? Maka Nabi menjawab, wanita tersebut akan bersama ahsanuhuma khuluqa, siapa yang paling bagus di antara dua laki-laki yang paling bagus akhlaknya. Namun para ulama mengatakan hadisnya ini atau dalilnya tidak terlalu kuat, dalilnya dhaif, sehingga sepakat para ulama mengatakan bahwa yang paling dekat mendekati kebenaran adalah itu pendapat yang pertama. Dalil yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama tadi, bahwasanya wanita itu nanti akan bersama suaminya yang terakhir, Ada juga yang berpendapat yang keempat mengatakan bahwa at-tawaqquf, serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara gaib, kita tidak tahu, itu serahkan kepada Allah. Apakah nanti Allah memasangkan dia dengan suami yang pertama kah, yang kedua, yang ketiga? Ini perkara gaib, sehingga para ulama sebagian menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini perkara khilaf antara ulama. Apabila mungkin ada seorang janda yang dia kasihan tidak ada yang menafkahinya, dia harus banting tulang mencari nafkah buat anak-anaknya sementara. Kalau dia menikah lagi dia khawatir tidak bertemu nanti dengan suami yang pertama, padahal dia cinta banget dengan suami yang pertama, sehingga kasihan juga nanti apabila dia tidak menikah. Kalau kita lihat para sahabiyat, ketika perang Badar banyak suami meninggal, perang Uhud dan peperangan yang lainnya, ternyata mereka juga menikah, atau kaum muhajirin kadang-kadang memberikan istrinya kepada kaum Ansar dan seterusnya, kecuali istri Nabi. Betul, kecuali istri Nabi, bahwasanya istri Nabi tidak boleh menikah setelah Nabi wafat, agar menjaga kehormatan istri-istri Nabi, kemudian agar tetap bersama Nabi nanti di surga. Adapun selain dari istri Nabi, wallahu ta'ala alam, ini perkara khilaf antara ulama. Jadi ada yang mengatakan sama suaminya yang terakhir, ada yang mengatakan sama suaminya yang paling bagus akhlaknya, ada juga yang mengatakan akan diberikan pilihan, ada juga yang mengatakan tawakuf, kita tidak tahu, ini perkara gaib, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, apabila memang ada seseorang wanita yang janda ingin menikah lagi, maka tidak masalah, karena nikah itu sunnah, nikah itu ibadah. Perkara sama siapa nanti di surga itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting target kita adalah masuk surganya, Yang penting targetnya adalah sama-sama masuk surga. Perkara nanti dia ketemu sama suaminya pertama atau tidak, itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita laksanakan sunnah, yaitu menikah, ibadah dan seterusnya. Ini yang bisa kita jawab pada pertanyaan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah ini perkara khilaf antara ulama. Maka silahkan bagi yang ingin mengambil pendapat yang pertama, mungkin dia ingin bertahan, dia berpuasa, taqarrub kepada Allah sehingga dia tidak menikah, nah ini juga sah-sah saja. Atau mungkin dia setelah suaminya meninggal dia ingin menikah lagi karena mungkin dia tidak bisa menjaga syahwatnya, atau dia ingin tidak ada yang mencarikan dia nafkah atau takut dari fitnah dan seterusnya, juga boleh untuk menjaga fitnah. Maka ini perkara khilaf, wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kami jawab, yang kami sampaikan bisa dipahami oleh para penanya, jamaah kita di Bekasi, di Bogor, Indramayu dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jamaah sekalian yang ingin bertanya seputar tentang ilmu agama, tentang ilmu syar'i, maka bisa layangkan pertanyaan lewat SMS WhatsApp di 081997723636. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.